mengekspresikan kesedihannya. Ada orang kalau sedih berdoa, masuk ruang doa. Tapi dua orang murid ini mengekspresikan rasa sedihnya, mereka pergi jalan-jalan. Kalau begitu, manakah yang akan kita pilih? Ketika kita menghadapi situasi di mana harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita mau cari jalan keluar apa? Apakah kita akan tetap dalam persekutuan? Apakah ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita akan tetap datang ke gereja? Pada saat hati kita sedang kecewa, pada saat hati kita sedang sedih, apakah kita akan datang ke gereja? Atau kita pergi jalan-jalan di mall, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau sedih pergi kemana? Ke gereja atau ke mall? Mana Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu lagi sedih ini kan, ya lagi apa ya? Adu argumen atau lagi cekcok ringan dengan suami. Ada sedikit masalah dengan pasangan. Bapak Ibu lakukan apa? Apakah ketika kita sedang sedih, kita datang ke gereja, kita datang ibadah rumah tangga Bapak Ibu? Atau pada saat yang sama, di mall sedang ada diskon 50 plus 20 plus 20 plus 5. Bapak Ibu pilih mana? Pergi jalan-jalan atau kita tetap datang ke persekutuan? Mana Bapak Ibu? Ada orang Bapak Ibu, karena dia lagi sedih, dia jalan, nggak tahu entah kemana tujuan. Tanpa sadar sudah jalan 10 km, baru dia sadar, sudah di mana? Karena lagi ditanya, lo kenapa bisa seperti itu? Saya lagi sedih. Tapi pada saat Bapak Ibu punya persoalan, pada saat hati kita sedang sedih karena satu dan lain hal, percayalah Bapak Ibu, tempat terbaik untuk kita datang mencurahkan kesedihan kita adalah datang kepada Yesus. Amin. Kita datang sama Yesus, cerita sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, marilah kepada yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di saat Bapak Ibu sedang letih lesu dan berbeban berat, datanglah sama Yesus. Tumpahkan kesedihan di sana. Supaya kesedihan itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang pertama. Jadi murid-murid tidak mengenal Yesus karena mereka ditutupi oleh kesedihan. Yang kedua, murid-murid saat itu tidak mengenal Yesus karena mereka merasa gagal atau mereka kecewa. Jadi murid-murid tidak mengenal Yesus karena mereka merasa gagal. Mereka kecewa dengan situasi. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus itu begitu takjub dengan Yesus. Bayangin Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti. Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Orang lumpuh berjalan. Yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan ada banyak lain mujizat yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Murid-murid berharap bahwa Yesus ini akan menjadi pemimpin mereka. Kalau waktu itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mencaleg langsung menang. Populer kan? Karena salah satu tokoh yang sangat berpengaruh. Ini survei Bapak Ibu, ada salah satu majalah internasional yang pernah mengadakan survei. Orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Makanya itu pernah diprotes sama agama seberang. Tuhan Yesus merupakan salah satu orang yang sangat populer,
Itulah sebabnya mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi pemimpin mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, apa yang dipikirkan oleh murid-murid itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Murid-murid berharap bahwa Yesus mau menjadi pemimpin mereka. Tapi yang Yesus tahu, bahwa dia datang ke dunia ini menggenapi rencana Allah. Dia datang untuk menjadi juru selamat manusia. Beda yang dipikirkan oleh murid-murid, berbeda yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa dia datang untuk menggenapi rencana Allah. Tapi murid-murid tidak pernah tahu. Bahkan murid-murid ini tidak mau tahu dengan rencana datang ke dunia ini. Padahal kan sudah bolak-balik Yesus memberitahu mereka bahwa anak manusia akan ditangkap. Dia akan disalibkan, dia akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sebelum Tuhan Yesus mati di salib, dia sudah memberitahukan berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa dia datang untuk menjadi juru selamat. Tapi murid-murid tidak pernah mau tahu dengan misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Mereka hanya berpikir dengan pikiran mereka. Mereka tidak pernah masuk dalam pikiran Tuhan. Memang Bapak Ibu tidak mudah memahami jalan pikirannya Tuhan. Memang tidak mudah mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu dialami oleh murid-murid ini. Selama 2,5 tahun mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pagi, siang, sore, malam. 2,5 tahun Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam. Kemana-mana mereka sama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak pernah tahu maksud Tuhan. Mengapa murid-murid tidak pernah bisa tahu maksud Tuhan datang ke dunia ini? Mengapa murid-murid ini tidak pernah memahami apa maksud Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu 2,5 tahun. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah 2,5 tahun cukup untuk membuat mereka memahami? Apakah 2,5 tahun cukup Bapak Ibu menjadi pengalaman bagi mereka dan mereka mengerti rencana Tuhan? Apakah 2,5 tahun itu sudah membuat murid-murid ini mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Faktanya Bapak Ibu dan Saudara, 2,5 tahun tidak cukup membuat murid-murid untuk mengerti rencana Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat ayat 25. Mari kita perhatikan Bapak Ibu ayat 25. Kita akan baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah kukatakan, yang dikatakan para nabi." Saya ulang sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Di sini Tuhan Yesus itu menegur 2 orang murid ini. Tuhan Yesus mengatakan, dia berikan teguran yang keras kepada murid-muridnya. Apa katanya? Hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Kata bodoh dalam Alkitab Bapak Ibu, kata bodoh dalam Alkitab itu bukanlah berarti tidak tahu apa-apa. Jadi kata bodoh Bapak Ibu dalam Alkitab itu bukan berarti tidak tahu apa-apa. Tapi kata bodoh dalam Alkitab itu selalu mengacu kepada kurang pengalaman. Kurang pengalaman sehingga kurang percaya. Itulah makna kata bodoh di sini. Jadi Tuhan Yesus sedang menegur mereka.
Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang pengalaman, hai kamu orang yang kurang percaya, betapa lamban. Hai kamu orang yang kurang pengalaman, hai kamu orang yang tidak percaya. Kurang pengalaman mendatangkan ketidakpercayaan. Kurang pengalaman, karena memang pengalamannya baru 2,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Baru 2,5 tahun pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi baru 2,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang pengalaman, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tuhan Yesus yang bilang kepada mereka, kurang pengalaman iman. Karena kurang pengalaman iman, maka mereka kemudian kecewa sama Tuhan. Karena mereka kurang pengalaman iman, maka mereka kemudian kecewa sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mati dan disalibkan. Masalahnya Bapak Ibu, kurang pengalaman iman. Jadi kalau ada orang yang baru jadi Kristen Bapak Ibu. Biasanya orang yang baru Kristen itu kan, orang baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, baru-baru hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Biasanya itu kan semangatnya begitu menyala. Karena masih baru. Tapi lama-lama makin lama. Pengalaman itu diperlukan Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang yang kurang pengalaman, orang yang baru bertobat, dia harus dipimpin. Dia harus dibina Bapak Ibu. Dia harus didampingi. Karena orang yang baru bertobat itu masih kurang pengalaman. Kalau orang yang baru bertobat, kalau orang yang belum banyak pengalamannya, tidak dipimpin, dia tidak dibimbing, dia akan sering kecewa. Makanya ada banyak orang yang pertama-tama dia ikut Yesus, apalagi dia percaya sama Yesus karena dia disembuhkan dari sakit. Karena ada banyak orang yang ikut Yesus karena dia dapat mujizat dalam hidup. Setiap saat dia berdoa untuk dapat mujizat. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa mujizat itu tidak akan selalu datang. Tuhan Yesus tidak akan memberikan mujizat setiap hari. Jika ada orang yang membangun imannya di atas mujizat, maka dia hanya akan mengejar mujizat. Dan orang yang mengejar mujizat, dia tidak akan pernah memiliki pengalaman rohani yang baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mujizat memang perlu bagi kita Bapak Ibu. Kita memang membutuhkan mujizat, tetapi bukan berarti kita mengejar itu. Karena mujizat itu adalah hak dari Tuhan. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat dia memberikan mujizat bagi orang percaya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah berdoa setiap hari, Tuhan kasih mujizat hari ini, besok kasih mujizat, 30 hari dalam sebulan, 30 mujizat. Waduh, bayangin kalau tiap hari Bapak Ibu terima mujizat, itu sudah dicatat oleh kitab suci. Orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, setiap hari bangun tidur mereka sudah dapat mujizat. Tanah berubah menjadi mana? Roti. Tiap hari Bapak Ibu. Orang Israel bangun pagi, begitu mereka keluar dari tenda, keluar sudah langsung mujizat. Tanah menjadi mujizat. Tanah menjadi roti. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika orang Israel setiap pagi mereka dapat mujizat? Apakah mereka makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Bapak Ibu? Apakah mereka makin setia sama Tuhan? Alkitab mencatat bahwa yang berangkat dari Mesir, yang bisa masuk tanah Kanaan hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Yang lahir di Mesir mati semua. Pada
Padahal tiap hari mereka dapat mujizat. Mereka justru mati ketika mereka menikmati mujizat. Kalau begitu, masihkah Bapak Ibu selalu berkata, Tuhan, hari ini terjadi mujizat. Besok terjadi mujizat. Setiap saat terjadi mujizat. Bangun pagi mujizat, bangun pagi mujizat, bangun pagi mujizat, bangun pagi mujizat. Itu sudah dialami oleh umat Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mujizat tidak membuat orang lebih dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mujizat tidak membuat orang lebih dekat sama Tuhan. Karena mujizat itu hanya sering terjadi dalam beberapa situasi. Pertama, bagi petobat baru. Kedua, bagi orang percaya yang meminta sungguh-sungguh. Cuma dua Bapak Ibu. Mujizat itu hanya dekat bagi orang petobat baru. Kedua, orang percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang lain tidak terjadi mujizat. Tapi jangan pernah menjadi orang percaya yang mengejar mujizat. Karena orang yang mengejar mujizat adalah orang yang kurang pengalaman hidup secara rohani. Jadi orang yang mengejar mujizat adalah orang yang kurang pengalaman. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak akan mengejar mujizat. Karena dia tahu, Tuhan tahu kapan mujizat akan diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Murid-murid mereka kecewa. Dua orang ke Emmaus ini mereka kecewa. Karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan realita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara. Kalau misalnya Bapak Ibu dan saya punya doa yang belum dijawab sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya ada satu kerinduan yang belum dijawab sama Tuhan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya bukan petobat baru. Tapi kita sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saya bukan seperti murid-murid yang baru 2,5 tahun jadi pengikut Yesus. Tapi Bapak Ibu dan saya sudah berpuluh tahun menjadi pengikut Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan belum menjawab doa Bapak Ibu dan saya, kalau pengharapan kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah kecewa. Tapi tetap beriman percaya, suatu saat Tuhan pasti jawab doa Bapak Ibu dan saya. Amin. Karena orang yang kecewa dengan Tuhan, orang yang kecewa karena doanya tidak dijawab Tuhan, orang yang kecewa karena pengharapannya tidak dijawab Tuhan, adalah orang yang kurang pengalaman iman. Bapak Ibu dan saya, orang yang sudah berpengalaman, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu, jangan membuat pengalaman kita menjadi terbuang secara percuma. Bapak Ibu dan saya adalah orang yang berpengalaman dalam iman. Karena itu apapun masalah persoalan kita, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan.